Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gua kedatangan narasumber korban debt collector atau Matel. Motornya yang pernah ditarik di jalanan dan berusaha pengen nebus, balik lagi nyari, akhirnya motornya nggak ketemu dan dilempar sana sini ya, dilempar. Dengan siapa ini, Bang? Dengan Firdaus. Bang Firdaus. Bang Firdaus, bisa ceritain dulu kronologinya gimana sampai akhirnya motor lu ditarik di tengah jalan, Bang? Waktu itu kan gue ke Serpong nih, mau berangkat kerja. Nah dari situ gue nggak tahu kalau itu motor bermasalah. Nah itu gue beli dari saudara. Nah saudara ini emang sih BPKB-nya ini ternyata disekolahin gitu. Oh, berarti belinya itu masih setengah harga. Iya, masih setengah harga. Karena BPKB-nya masih digadai gitu. Iya, masih digadai. Tapi tahu sebelumnya motornya itu BPKB-nya digadai. Tahu, gitu ya? tahu. Oh, tapi nggak tahu kalau dia telat gitu ya. Iya. Dia bilang kan oke, pembayaran dia lancar kan. Udah oke lah. Motor akhirnya kan gua ambil gitu. Membayarin lah tuh setengah dulu. Nah, setengahnya lagi nanti kalau udah lunas BPKB-nya baru sisanya gue bayar gitu. Oh, komitmen di awalnya seperti itu ya. Iya. Nah, waktu itu nih posisi lu lagi di mana dan ngapain? Terus reaksi lu itu tiba-tiba ditahan debt collector atau matalang yang di jalan, reaksi lu seperti apa? Waduh, kaget banget bang. Oh gitu. Kaget banget. Gua pikir nggak bermasalah nih motor, aman-aman aja ya udahlah. Kaget banget benar. Itu dia pas ngeberhentiin pakai kekerasan nggak sih? Enggak sih, nggak pakai kekerasan. Dia pas begitu gua mau standar 1, nah dia datang 2 orang tuh. Dia nanya atas nama Siapa? Pak sebutin aja. atas nama Budi Santoso. Iya. Gue bilang bukan bang. Nah ini motornya platnya sama yang data di sini. Ini pembayaran telatnya udah 4 bulan. Oh, telat motor itu. Iya. Nah, atas nama si motornya. Iya, atas nama punya motor lah ini. Nama STNK-nya sama emang. Nah begitu diwawancarain tuh sama debt collector yang berdua itu, dia nelpon temennya lagi. Nah telepon datang lagi 2 orang. Kalau bisa jangan di jalan, nanti kita ke kantor aja. Yang ngomong begitu siapa? Yang ngomong gitu debt collectornya yang satu tuh yang belakang. Oh gitu. Yang baru datang tuh. Oh jadi lu ditahan di jalan, Iya. Terus dia bilang penyelesaiannya nih jangan di jalan. Jangan di jalan, dia bilang gitu. Oh, Ya udah bagus lah, Digiri kata gue kan gini, bagus lah. Jangan di jalan, nggak enak sama yang lain kan. Oke lah, kita ke kantor. Cuman gue mau nelpon saudara gue dulu nih, abang gue nih. Gue mau nelpon dulu, gimana nih? Yaudah telepon dulu, nanti suruh nyusul aja. Kalau nggak diangkat, oke lah. Akhirnya gue dipaksa tuh suruh ke kantor. Ya udah dipaksa tuh, itu dipaksa tuh. Dipaksa juga. Itu ada berapa orang debt Ada collector? 4 orang. Oh tadinya 2 orang. Iya, tadi 2 orang, datangnya 2 orang, 4 orang. 4 orang. Oh gitu. Ya, akhirnya ya udahlah. Gimana lagi kan? Gua sampai kantornya diwawancarain lagi tuh sama orang dalamnya tuh. Gua nelpon dong sama yang atas nama punya motor ini. Nah, yang punya motor ini dia bilang udah bayar. Dia bilang udah bayar. Udah bayar. Ternyata Pas dilihat data di komputer itu emang belum bayar 4 bulan. Tuh. Nah, pada saat itu debt collectornya yang di jalan ini sifatnya maksa atau baik-baik aja sih? Yang satu, yang 2 orang itu maksa. Dengan bahasa yang dia dengan bahasa yang kasar.
pokoknya nggak enakin lah pokoknya bahasanya itu. Tapi lu sempat berontak. Ya sempat berontak lah, mempertahankan kendaraan. Itu orang-orang di sekitar pada peduli gak sih? Enggak, Sama sekali. sama sekali nggak ada yang peduli. Pada saat lu diramein gitu, Nggak ada yang Itulah ya. peduli. PR banget tuh buat teman-teman di jalan. Sering kali gue bilang kalau misalkan kita nemuin nih yang kayak ditahan DC atau martel di jalan, ayo waktunya kita peduli gitu loh. Waktunya kita peduli, lu berhenti aja, ramein. Nanti juga si DC atau martel itu akan segen dan si korbannya juga mungkin bisa selamat gitu loh. Karena kan kayak Bang Dau sendiri kan udah berusaha untuk mempertahankan Iya, ya, udah berusaha bang. dan udah sempat berontak gitu kan Iya. dengan paksaan-paksaan si DC ini, dan akhirnya mau nggak mau lu dibawa ke kantor, Mau dibawa ke kantor, dibonceng tuh, dibonceng, dipaksa bonceng sama iya. dia tuh, dipaksa bonceng sama dia. Dibonceng. Akhirnya lu ikut ke kantor. Akhirnya gue ikut ke kantor. Nah si motor ini dibawa sama temennya nih, motor yang gue pakai. Oh, motor lu yang pakai dipakai Iya. di temennya. Pakai bawa temennya, gue dibonceng sama temennya dia. Satu orang. Tapi benar itu motor nyampe kantor ya. Ya benar emang Kalau untuk sampai kantor benar. ya, benar. Nah, sampai di kantor baru Baru diinterogasi. diinterogasi. Ditanya nih status motornya. Iya, Motor tanya. lu atau motor orang atau lu beli motor second gitu ya. Udah gue jujur aja kan, ini motor gue beli. Ah. Itu nih atas nama Budi Santoso. Dia ngejual ke gue sekian. Ya udah, ini motor semua milik gua. Terus gua nanya nih, bang, gimana nih? Ini motor, gua mau tebus berapa duit? Dia bilang, ya harus lunasin dulu yang 4 bulan. Terus dia minta satu orangnya itu 200.000. Oh, lo murah dong, kan katanya biaya tarik itu 2 juta. Ya satu orang dikali 10 orang berapa duit, bang? Oh, buset tuh. Iya, 10 itu yang orang. di kantor itu berapa orang itu? Oh, jadi Dari 10 yang orang. kerja itu di jalanan cuma ada 4 orang. Nah, Tapi karena di kantor dia pun ada tim, jadi Nah. hitungannya itu 10 orang. 10 orang 10 orang kali 200 kali 2 juta. udah 2 juta. Kalau 20 orang yang 4 juta. Iya. Pakai juga ya. Udah. Ribet urusan sama gitulah. Jadi di kantor tuh lu bener-bener dipaksa harus bayar, Harus bayar. harus lunasin. Ah. Kalau nggak gitu motor lu Ya, hilang dah. nggak boleh diambil, nggak boleh bawa. Maksudnya, ya nggak boleh dibawa nih motor sama gua sebelum dibayar tuh hari itu juga. Oh, lu harus punya uang pada saat Iya. itu juga. Jadi, Iya, iya. yaudah gua minta jangka 1 minggu. Akhirnya kan gua dapat duit tuh, udah 1 minggu gua mau bayar. Pas gua samperin ke kantornya, motor udah nggak ada tuh. Motor udah nggak ada di situ, di kantor itu udah nggak ada. Tuh. Nah, keterangannya Udah dia dioper. bilang diopernya di mana? Ya pokoknya katanya udah Udah di leasingin? udah di leasingin lah. Nah, tapi lu sempat berusaha juga kan ke leasingnya kan? Iya. Di leasingnya ada. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Nah, pada saat lu diambil motor lu nih, di situ lu dapat apa gak sih, surat atau apa penahanan motor atau gimana gitu? Surat kayaknya nggak ada bang. Nggak ada surat sama sekali. Nggak ada surat sama sekali. Nggak ada. Gila ya. Nggak ada sama Lu sekali. berusaha untuk ini gak sih, apa namanya, kan ada pospol atau apa, lapor polisi gitu? Ya gimana ya, keadaan lagi itu buru-buru ketemu ke kantor polisi. Buat laporan gitu. Iya. Karena kan nggak ada pegangan yang kuat nih buat lu balik lagi, motor tahu-tahu udah nggak ada, terus disuruh ke leasing, ternyata di leasingnya pun nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada. Tuh kan, lagi-lagi kasus DC ini atau Mattel ini cuman kedok doang. Akhirnya ya sama aja kayak begal, motor orang diambil terang-terangan di jalan, akhirnya motornya hilang begitu aja. Bayangin tuh, itu orang itu nyicil berapa tahun ya kan? Iya. Buat dapat itu motor, udah jalan setengah bulan, cuman sisa 4 bulan lagi mau 4 lunas. bulan lagi. 4 bulan lagi mau lunas, tau-tau motornya ditarik debt collector dan hilang. Hilang.
Lagi sih. Surat nggak ada pegangan sama sekali. nggak dikasih surat sama sekali. Pas lu balik pun udah gitu aja, balik gitu aja. Udah balik, gue naik Grab balik dah. Balik jadinya naik Grab. Iya. Itu kalau lu megang duit. Akhirnya gue nyamperin sama yang punya motor aja, yang punya nama nih. Iya. Ya udah, gue cecer aja dia tuh. Iya betul. Gimana mau pertanggungjawabannya ini? Iya. Soal dia ngejual motor ke gua. Iya. Kenapa nggak dibayar-bayarin? Ternyata keterangan dia bayar. Bayar, dia Ada bukti bayarnya ya. Ada kan waktu itu bukti bayarnya ada. Ada bukti bayarnya. Ternyata di sistem belum masuk mungkin, Belum, atau mungkin, ya. di sistem debt collectornya belum belum masuk gitu ya. Belum. Akhirnya data itu masih di data debt collector. Iya. Padahal si orang itu udah bayar. Bayar udah. Oh, jadi orang itu udah bayar motornya, tunggakan itu. Cuman di sistem debt collector itu datanya masih ada. Ketika lu jalan, tahu-tahu lu ditahan. Itu di daerah mana itu? Itu daerah Serpong, Bang. Itu paling banyak debt collector daerah Serpong. Itu hati-hati ya Banyak. buat teman-teman yang di jalan. Daerah Serpong itu banyak DC, banyak mater. Udah gua bikin juga videonya ya, bisa lu lihat. Untuk menghindar dari DC atau matel, lebih baik lu tempel dulu deh tuh plat motornya, atau lu copot aja plat kalengnya. Karena kenapa? Yaitu lu menghindar satu dari debt collector, kedua, kalaupun lu ditahan polisi, lu unjukin aja dan lu bilang apa adanya bahwa motor ini lu bayar gitu. Mendingan lu ditilang, kalau ditilang motor masih balik ya? Iya, masih balik kalau ditilang. Kalau ditilang, kalau misalnya diambil debt collector, udah lu disuruh Udah. lunasin, disuruh bayar tarikan, Bayar tarikan juga. kan belum tentu ada juga duitnya pada saat itu Iya. kan. Akhirnya motor lu hilang. Hilang. Gila tuh. DC atau matel yang cuman kedok doang, akhirnya ya begal, maling, sama aja itu. Nah, Bang Daus, Ya. dampak setelah kejadian nih, setelah motor lu ditarik, apa efeknya buat aktivitas lu sehari-hari? Ya. Jadi gimana ya? Jadi agak trauma juga sih sebenarnya mah. Iya. Jadi gimana ya? Sekarang ya buat pelajaran aja sih. Buat pelajaran saya ke depannya. Jadi saya juga harus hati-hati kalau mau beli motor second tuh. Ya, Harus hati-hati lah. Intinya gitu aja dah. Jadi Harus jelas ya. pelajaran ke depannya. nah, terus lu sempat nggak sih teriak-teriak di jalan tuh? Gak lah. Udah panik ya? Panik dong. Enggak. Emang kalau teriak-teriak sih jatuhnya debt collector itu mangkin ya? Ya, sebenarnya kalau kita ngelawan juga dia makin sadis sebenarnya. Sadis ya? Iya, makin sadis. Terkecuali kita ada Tim. pertolongan, ada tim, Ada orang, ada orang lah, atau orang-orang di jalanan Nah. berhenti ya, nolongin Iya, gitu ya, peduli ya. Peduli. Ini sama sekali Kita lawan. bodo amat ya orangnya. Ini orang sebodoh amat di jalan juga nggak ada yang peduli kalau udah gitu. Nggak ada. Kacau. Meskipun lu udah sempat ke kantor debt collectornya yang di Tangerang, di Serpong itu nggak ada, terus ke leasing juga nggak ada. Nggak ada. Lu sempat laporan polisi habis itu, lu merasa kehilangan motor gitu. Ya juga sih, gua sempet laporan juga ke polisi, cuman ya gimana lah, udah nasib. Jadi hilang aja Bisa gitu. udah hilang. Terus mau laporan juga ya udah, cuma udah bang, kayaknya udahlah pasrah aja dah. Cuman buat pelajaran saya buat kedepannya udah. Cuman udah nggak mau lagi. Nah, Beli motor. kan banyak juga kejadian nih, motor yang udah lunas, ada yang beli cash, tapi itu ditahan juga sama DC, mematel di jalanan, dan akhirnya motornya diambil. Anggaplah lu punya motor nih, di jalan nih, dan motor lu tuh udah beres. Nah, dari kejadian yang sebelumnya,
kan sekarang lu lebih pede nih, motor lu udah lunas dan udah beres nih sekarang motor lu nih. Nah ketika lu ditahan lagi sama DC atau Matel, tindakan apa yang akan lu lakuin? Kalau itu gue pasti bertindak, Pak. Pasti Bertindaknya? bertindak. Ya bertindak karena motor gue pribadi Udah beres, udah beres, udah lunas. mau ribut-ribut deh. Buktinya juga ada. Nah, Makanya saya Kan dia kan- kemana-mana kan saya yang- selalu bawa. Oh, selalu bawa surat ya? lengkap. Saya bawa. sekarang maksudnya kalaupun ditahan dipaksa sama Matel yang berkedok DC Iya. ini, tahu-tahu mereka adalah begal atau maling, ya lu lebih baik ribut aja di situ ya. Lebih baik ribut, Bang. Iyalah, lebih Karena baik. kita udah bawa bukti BPKB ada. Kan saya tuh bawa kemana-mana itu. Nggak takut hilang. Nah, Kan ya selalu Yakin lah taruh ya. di tas lah gitu. BPKB apa untuk bukti aja gitu. Nah, kalau gitu Bang Gaus benar-benar jadi pelajaran ya Iya. waktu kejadian motor hilang sama DC, akhirnya ya sedih mas sedih ya. Nah pesan-pesannya nih, kalau ada yang lagi ngalamin hal yang sama serupa, pesannya apa dari lu buat teman-teman yang kalau ngalamin hal yang sama kayak lu, pesan-pesannya apa? Ya, pesan saya sih ya harus hati-hati juga di jalan ya. Kalau emang ketemu debt collector, lebih baik gimana ya? Kalau kita mungkin kalau satu orang dua orang kita bisa Melawan. ngelawan. Ya, kalau udah banyak kan kita juga bingung sebenarnya. Kagok ya, Kagok dah. udah pasti kalah deh. Ya pokoknya harus hati-hati lah. Ya maksudnya antisipasi. Kalau emang lebih motor baik itu teriak-teriak bermasalah, ya. harus hati-hati. Itu aja sih pesannya. Lebih baik teriak-teriak di jalan Ya, gitu ya. lebih baik teriak aja teriak. Minta pertolongan di Nah, jalan ya. karena Mudah-mudahan orang-orang pada peduli ya. kalau udah jatuh ke debt collector itu Udah hilang udah pasti. udah hilang pasti. Motor udah nggak ada. Karena lu adalah korbannya ya. Ya, pokoknya hitungan 2 hari 3 hari itu motor udah nggak ada. Udah hilang nggak tahu Udah kemana. hilang. Dia bilang di leasing, Nah. ternyata udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke guys, Saya sih pesannya. itu pesan dari korban yang kehilangan motor dari debt collector atau Matel yang berkedok Matel. Ternyata ya begal. Jadi buat teman-teman semua, ingat tetap kompak, peduli di jalanan. Oke, terima kasih.